Oke, selamat pagi semuanya. Ya, selamat Hari Kejepit Nasional. Tetap semangat ya. Justru saat ini mungkin beberapa prospek kita, calon nasabah kita lagi santai, jadi enak nelfonnya. Justru kalian harus manfaatin ya. Oke, untuk morning briefing kali ini saya akan membahas mengenai market, apa yang terjadi semalam. Highlightnya adalah PDB semalam. Hasilnya apa? Saya liburan pak gitu. Padahal kalau di bisnis forex, kalau kalian trading forex, emas dan indeks, ya liburannya itu mengikuti liburan pasar. Ya, kalau kalian ngikutin liburan tanggal merah Indonesia, pasar tetap jalan. Ya, jadi siapa yang tahu apa yang terjadi di PDB semalam? Rilis PDB semalam? Ada yang tahu? GDP? Ya, itulah yang akan saya bicarakan saat ini. Kenapa sentimen di pasar akan berubah? Ya. Yang pertama adalah kita lihat ada Wall Street ditutup naik tajam. Ya. Pada perdagangan semalam, di mana ada optimisme terhadap outlook perusahaan retail dan meredanya kemungkinan langkah terlalu agresif dari Fed untuk menaikkan suku bunga. Ya. Berarti untuk di saham individunya sendiri atau sektoral retail itu ada optimisme, ya. Karena apa? Karena menjelang musim jalan-jalan di Amerika, ya. Kalau saya sih belum pernah sekolah di Amerika ya, tapi beberapa teman saya yang sekolah di Amerika mengatakan kalau liburan sekolah di sana itu bisa sampai 3 bulan. Di musim panas, sehingga di musim panas itu ya ada mereka yang ekskulnya summer camp, ada yang liburan di pantai California gitu kan, ada yang mereka melakukan surf atau surfing ya, berselancar di pantai, mereka pergi ke pantai. Mungkin hiruk pikuknya hampir sama ketika mudiknya di Indonesia. Jadi mereka berbondong-bondong pokoknya liburan. Itulah yang akan mereka manfaatkan beberapa bulan ini, ya. Sehingga ada optimisme di sektor retail, ya. Mereka mungkin akan mendapatkan sedikit tambahan earning, ya. Lalu yang kedua adalah meredanya kemungkinan langkah terlalu agresif, ya. Kalau langkah 50 basis point itu sebenarnya sudah agresif, tetapi karena ada wacana 75 basis point itu terlalu agresif, maka pasar mengesampingkan 75 basis point. Kenapa? Karena data semalam. Ya. Jadi kalau kalian bisa memahami data semalam, nggak cuma ngelihat angka, oh ini aktual dibandingkan forecast sekian. Padahal data itu, ya, kalau kalian pernah ikut trainingnya Pak Wisnu, data itu berpengaruh bisa sampai 1 kuartal. Ya, itu data kuartal bisa berpengaruh di kuartal berikutnya. Karena itu nanti akan mempengaruhi kebijakan, baik kebijakan bank sentral maupun kebijakan pemerintah. Ya, data PDB. Berikutnya adalah ini membuat investor saham kembali pada sentimen beli, ya. Pasar saham Asia juga diperkirakan akan mengikuti sentimen Wall Street, yaitu kemungkinan akan naik juga. Beberapa data Amerika semalam, nggak cuma PDB ya, ada klaim pengangguran juga yang datanya bagus. Itu menunjukkan melambatnya pertumbuhan meskipun tenaga kerja masih ketat. Ya. Indeks dolar terlihat turun 0,2% ke angka indeks 101.84 karena pasar mempertimbangkan Fed akan memperlambat dan menghentikan siklus pengetatnya di semester kedua tahun ini. Ya. Jadi data PDB semalam yang kalian miss, kalian nggak ngerti, bahkan kalian melihat juga enggak, ya, itu berpengaruh nanti buat sentimen berikutnya. Ya. Yang tadinya
semua lari ke safe haven, risk aversion ya, kemarin-kemarin risk aversion larinya safe haven dolar yang paling favorit, emas juga ikut favorit, tapi emas dalam tekanan. Sekarang mulai lari ke risk appetite ya, sentimennya kembali ke aset-aset beresiko. Data PDBAS memberikan konfirmasi bahwa pertumbuhan Amerika mengalami perlambatan. Ya, pertumbuhan Amerika mengalami kontraksi di Q1. Ya, jadi kalau kalian lihat kata kontraksi di data ekonomi, itu bukan kontraksi ke-1, kontraksi kedua, atau bukan 1, bukan 2 ya. Beda dengan kontraksinya orang hamil. Kontraksi yang di sini adalah, yang dimaksud adalah penurunan atau perlambatan. Ya. Kebalikannya, lawannya adalah apa? Ekspansi. Jadi kalau ekspansi artinya dia bertumbuh, kalau kontraksi berarti dia melambat. Ya, itu data ekonomi. Jangan juga ekspansi dipakai buat indikator orang hamil. Wih, perutnya ekspansi nih. Enggak. Ya, jadi agak berbeda di situ. Nah, data PDB semalam juga memberikan harapan bahwa outlook suku bunga Fed menjadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja itu maksudnya kayaknya Fed nggak akan terlalu agresif deh, karena datanya udah mulai ngeliatin inflasinya udah mereda gitu, pertumbuhannya juga melandai gitu. Itu yang memang diharapkan oleh semua orang. Nah, ini berpengaruh pada harga emas ya, yang sedikit berubah dan ditutup lebih rendah. Kalau kalian lihat pergerakan harian kemarin ya, emas itu sebenarnya sudah tertekan sampai di level 1840. Benar? Mungkin kalian ada yang bikin sell stop atau ketakutan jatuh lebih jauh, bahkan bikin locking gitu kan. Itu sudah biasa. Ya. Tapi ketika data keluar, dan kalau kalian memahami jalan pikiran pasar atau kemungkinan jalan pikirannya Fed, ya akan dolarnya melemah gitu. Ya, PDB-nya memang sedikit kontraksi sehingga dolar melemah dan itu menguatkan emas. Ya, tadi di 40 akhirnya rebound balik lagi ke angka 50-an. Rebound di pasar saham membatasi rebound di emas ya, seperti tadi saya bilang, flow-nya balik ke risk appetite, flow-nya balik ke aset-aset beresiko, sehingga ketika Wall Street itu terlihat naik, maka aset-aset safe haven kenaikannya terbatas. Saya tidak bilang mereka tidak akan naik, tapi kenaikannya terbatas, tertahan, betul ya, karena kalau suku bunganya itu berhenti di 2,75%, itu sudah diperkirakan pasar, sehingga emas nanti akan tetap naik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini sudah menggambarkan semua pasar sebenarnya. Ya, kalau kalian memahami cara berpikir pasar, ini sudah mewakili semua pasar, baik pasar saham, pasar uang, pasar komoditas, dan juga pasar lainnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan kalian tetap semangat, karena kalian harus bisa manfaatkan hari ini, di mana kemungkinan calon-calon prospek kalian, calon nasabah kalian atau nasabah kalian lagi santai nih sekarang. Dan kalau ditelepon, kemungkinan akan mendapatkan respon yang baik. Ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi.